Jadi ketika kita bersama Pak Prabowo waktu itu, PKB Gerindra, itu kans kader-kader NU di pentas nasional ini tidak dihitung. Peta politik waktu itu sama sekali tidak menghitung NU. Karena waktu itu kan di Pak Prabowo ada Pak Erik dan juga Mas Gibran. Caimin tidak dikehendaki. Oke. Ternyata di sebelah Pak Ganjar itu yang menguat justru Pak Ridwan Kamil waktu itu, dan juga ada nama Pak Sandi. Sementara Pak Anies waktu itu dengan Pak AHY, maka tiga-tiganya ini tidak menghitung kader NU. Itu yang menjadi keprihatinan PKB waktu itu. Ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat, karena hari ini banyak yang melesetkan. Awas perubahan nanti menjadi khilafah. Awas ideologi Pancasila mau digusur. Ini jelas tidak mungkin. Kalau soal Gus Dur, terus kudeta, itu kan bahasa musiman. Itu akan muncul ketika mendekati pemilu seperti ini. Pasti akan ramai ketika mendekati pemilu, gitu loh. Ya, saya perlu luruskan sedikit ya, secara garis besar. Soal Gus Muhaimin dan Gus Dur. Maka waktu itu Gus Dur harus dipotong kakinya, tanda kutip. Kaki kekuatan politik Gus Dur itu ada di PKB. Maka bagaimana memisahkan Gus Dur dari PKB? Atau merusak kekuatan politik tadi. Lah, mulai dari situlah ada operasi intelijen. Sementara Mbah Hasyim Asy'ari pernah membawa NU ke Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Itu kumpul dengan Wahabi, dengan kanan cingkrang-cingkrang. Tapi apakah begitu masuk ke kanan terus kita larut, ideologinya menjadi Wahabi? Tidak. Justru yang kanan itu kita tarik ke tengah, agar bisa menerima Pancasila, menerima NKRI. Yang kanan bisa kita ke tengah, yang kiri bisa ke tengah. Ini nanti kedamaian yang muncul, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, Indonesia menjadi tentram. Itu tugasnya NU, menjadi bandul Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada malam hari ini kita dapat kesempatan sangat istimewa bisa bertemu dengan Gus Yusuf Qodori. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kesibukan beliau merapatkan barisan PKB sejateng ya, malam hari ini kita minta waktunya sebentar untuk interview, Gus. Sekali lagi Gus, kami ingin mempertanyakan secara tegas kepada Gus Yusuf Qodori sebagai Ketua PKB Jawa Tengah, terutama tentang pesta demokrasi kita 14 Februari tahun 2024. Kenapa warga NU PKB ini harus memilih pasangan Anies dan Caimin? Tolong tegaskan setegas-tegasnya supaya paham semuanya, Gus. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa PKB telah mendeklarasikan bersama Partai Nasdem pasangan Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Tentu ini melalui proses yang panjang. Setelah melalui proses pertimbangan politik, juga tentu PKB tidak bisa meninggalkan apa yang menjadi istikharah para kiai-kiai dan juga dawuh-dawuh para kiai-kiai. Akhirnya kita memutuskan bersama Bapak Anies Baswedan dan Nasdem. Tujuannya apa? Agar perahu besar yang namanya PKB ini terus berlayar. Karena PKB membawa ideologi untuk memperjuangkan kelangsungan NKRI, memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Islam moderat ini agar terus mewarnai Indonesia dengan kedamaian dan kesejukan. Di samping tentu program-program kesejahteraan ya. Ya, selama ini program-program itu sudah jalan melalui
Kemarin kita bersama Pak SBY 2 periode, dengan Pak Jokowi. Lah ini juga program ini harus terus berlayar. Hari ini kita memang khusus memandatkan kepada Gus Muhaimin. Karena perjuangan ini tidak bisa dititipkan kepada kader yang lain. Dan alhamdulillah Partai Nasdem dan Pak Anies Baswedan menyambut dengan baik. Setelah deklarasi dengan Partai Nasdem, beberapa saat kemudian PKS mendukung. Kita berterima kasih dan bersyukur karena ini bertambah kekuatan pasangan Amin. Tentu di samping Jawa Tengah, Jawa Timur, kita berharap Jawa Barat juga bisa menang. Lah PKS signifikan di Jawa Barat, di DKI, di Sumatera Barat, dan di beberapa daerah. Tentu sinergitas inilah. Karena ini kita berbicara pilpres, tidak hanya pilgub yang ngomong Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ya, maka dukungan PKS itu sangat signifikan. Nah, ini meski nanti juga tentu setelah ini pasti akan muncul beberapa calon-calon yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo atau Pak Ganjar akan mengambil wakil kader-kader NU. Ini sudah kita prediksi. Jadi ketika kita bersama Pak Prabowo waktu itu, PKB Gerindra, itu kans kader-kader NU di pentas nasional ini tidak dihitung. Peta politik waktu itu tidak, sama sekali tidak menghitung NU. Karena waktu itu kan di Pak Prabowo ada Pak Erik dan juga Mas Gibran. Caimin tidak dikehendaki. Oke. Ternyata di sebelah Pak Ganjar itu yang menguat justru Pak Ridwan Kamil waktu itu, dan juga ada nama Pak Sandi. Sementara Pak Anies waktu itu dengan Pak AHY, maka tiga-tiganya ini tidak menghitung kader NU. Itu yang menjadi keprihatinan PKB waktu itu. Maka PKB, bismillah, kita harus membuka kebekuan-kebekuan politik ini. Maka PKB lompat pagar dan alhamdulillah bisa deklarasi dengan Pak Anies. Tentu setelah PKB bisa berlayar, tanda kutip, berpasangan dengan Pak Anies, ini membuka peluang kader-kader NU yang lain. Karena battleground itu kan Jawa Timur, Jawa Tengah. Maka hari ini muncul lagi nama Bu Khofifah, Pak Mahfud MD, atau Pak Said Agil, yang mungkin bisa berpasangan dengan Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar. Ya, saya berharap warga NU tidak kaget dengan hal ini. Tidak kaget dengan hal ini. Kenapa harus Gus Muhaimin? Gus Muhaimin ini beda. Beda. Satu, di samping kader NU tulen, beliau ini juga ketua umum partai politik, partai Islam terbesar di Republik ini, yakni PKB. Tentu punya power, punya kursi di parlemen. Insya Allah kita lagi berjuang 100 kursi di Senayan. Kita juga punya kursi di Jawa Tengah, di kabupaten kota, di provinsi. Ini satu power agar posisi wapres nanti, kader NU ini tidak hanya menjadi pelengkap penderitaan, tapi juga ikut menentukan kebijakan. Itulah bedanya Gus Muhaimin. Di samping kompeten ya jelas, karena berpengalaman di eksekutif, kementerian, berpengalaman di legislatif, wakil ketua DPR RI, wakil ketua MPR. Satu lagi, punya power. Ini yang tidak dimiliki oleh kader NU yang lain. Maka saya sering mengatakan kalau dalam bahasa pesantren, kita nyari wakil presiden ini yang fa'il. Fa'il itu subjek. Jangan NU hanya menjadi maf'ul, selalu menjadi objek saja. Hanya dieksploitasi ketika pemilu, pilihan-pilihan. Tapi begitu sampai pada akhirnya, kader NU tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.
alias hanya dorong mobil mogok. Nah, ini sudah cukup lah, sudah cukup pengalaman itu. Maka saatnya Gus Muhaimin ini maju bersama Pak Anies, dan alhamdulillah pasangan ini sudah mendeklarasikan diri sebagai Dwi Tunggal. Artinya presiden dan wakil presiden nanti kalau terpilih ini merupakan satu kesatuan. Program visi disusun bareng, juga nanti dieksekusi, pelaksanaannya juga tentu hasil kesepakatan beliau berdua. Ini yang kita inginkan ke depan, karena tentu tantangan Indonesia ke depan semakin berat. Nah, ini yang menjadi tagline perubahan kita. Ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat, karena hari ini banyak yang melesetkan. Awas perubahan nanti menjadi khilafah. Awas ideologi Pancasila mau digusur. Ini jelas tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Karena Pak Anies ini cucu dari Pak A.R. Baswedan. Kakeknya itu dulu pahlawan nasional. Termasuk berjuang mendirikan NKRI. Gus Muhaimin juga begitu. Kakeknya Gus Muhaimin, buyutnya itu Mbah Bisri Samsuri, itu juga pahlawan nasional. Ikut berjuang berdarah-darah untuk kemerdekaan Indonesia. Pasangan Anies Muhaimin ini adalah penerus para pahlawan. Tidak mungkin mengkhianati NKRI ini. Dalam kaidah fikih jelas disampaikan bahwa al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini yang dipegang oleh kita. Al-muhafadzah, pertahankan nilai-nilai kebaikan, program-program yang baik, tinggalannya orang tua kita. Apa yang ditinggalkan oleh founding fathers? Bung Karno, dilanjutkan Pak Harto, dilanjutkan setelah itu Pak Habibie, Bu Mega, Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Tentu banyak yang baik. Ini harus kita pertahankan. Kita ditinggali ideologi Pancasila, ditinggali NKRI, ditinggali Undang-Undang Dasar 45, harus kita pertahankan. Program-program presiden yang awal, yang masih relevan, kita pertahankan. Tetapi wal akhdhu bil jadidil aslah, kita juga harus siap dengan perubahan. Lah masa harga beras naik terus seperti ini mau dipertahankan? Tata niaga ekonomi yang beras naik tapi petani melarat, budaya impor seperti ini kan harus kita rubah. Harus yang lebih baik, yang mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan petani. Terus pendidikan hari ini menjadi barang yang mahal. Bahkan sistem tiap tahun, tiap periode ganti-ganti terus, zonasi, PPDB, ini kan menyulitkan masyarakat. Dan juga masyarakat, anak-anak bangsa ini banyak yang potensial, tetapi tidak mendapat kesempatan pendidikan yang layak. Nah ini harus kita rubah ke depan. Termasuk di dalamnya tentu perjuangan kita untuk pendidikan agama. Baik di pesantren maupun agama yang lain. Ini juga harus dikasih prioritas. Karena nilai-nilai akhlak, moralitas, ini harus menjadi panglima untuk anak-anak muda. Maka program-program pesantren, jangan lagi pesantren menjadi istilahnya anak tiri dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren harus diafirmasi ke depan. Nah ini perubahan yang harus kita rubah lebih baik gitu loh. Dan masih banyak hal lagi lah, soal hukum yang hari ini juga masih timpang, ketidakadilan. Nah ini harus kita rubah. Jadi konsep perubahan ini tentu sekali lagi ada kaidahnya, bukan perubahan secara frontal. Nah, dari situ saya rasa masyarakat pada umumnya, khususnya warga NU, menurut saya Gus Muhaimin siap untuk mendapat amanah itu, mendampingi Pak Anies Baswedan.
Sekali lagi karena Gus Muhaimin punya kompetensi dan punya power, tidak bakalan disia-siakan. Ya. Oke Gus, luar biasa detail sebetulnya penjelasan dari awal sampai akhir. Tapi memang sampai hari ini kami mencatat, ya memotret itu justru di internal NU ya terutama masih ada semacam apa belum move on atau mungkin karena apa itu ada sebagian yang mengatakan bahwa saya NU tetapi saya tidak PKB sehingga saya tidak memilih pasangan Amin gitu ya. Saya mencatat ada dua hal. Satu yang selalu didengung-dengungkan dipersoalkan itu tentang sejarah tanda petik kudeta Caimin kepada Gus Dur dalam konteks PKB. Itu diungkit-ungkit terus. Kemudian yang kedua tentang Anies ketemu PKB ini seperti kutub utara ketemu kutub selatan gitu ya. Yang satu dituduh radikal, yang satu liberal gitu. Jadi ini sesuatu kedua hal yang diperdebatkan di situ yang di masyarakat terus seperti bola menggelinding. Yeah. Jadi ada seolah-olah itu NU tetapi tidak mengikuti garis PKB dalam konteks Pilpres itu. Gimana penjelasannya seperti apa Gus supaya detail supaya paham semuanya itu. Sebetulnya gini, kalau soal warga NU memang artinya PBNU dalam hal ini sebagai organisasi netral ya, membiarkan warganya kemana. Tapi untuk warga NU, saya rasa tidak akan bisa melupakan sejarah bahwa PKB ini lahir dari rahimnya NU. Dan PKB ini dilahirkan oleh para ulama melalui fasilitasi PBNU, ini menjadi alat agregasi, menjadi alat politik bagi warga NU. Nah ini yang pertama, satu. Yang kedua kalau soal Gus Dur, terus kudeta, itu kan bahasa musiman. Itu akan muncul ketika mendekati pemilu seperti ini. Pasti akan ramai ketika mendekati pemilu, gitu loh. Ya, saya perlu luruskan sedikit ya, secara garis besar. Soal Gus Muhaimin dan Gus Dur. Memang saya waktu itu pelaku ketika konflik itu. 2008 ya? Ya, saya waktu itu ikut Gus Dur. Posisi waktu itu saya ketua DPW. Oh. Ketua DPW. Dan ketika terjadi dualisme, saya ikut Gus Dur, muktamar di Parung. Terus Gus Muhaimin menyusul melaksanakan muktamar di Semarang. Di Ancol. Oh, masih Ancol ya? Di Ancol. Oh, ya. Saya waktu itu ikut Gus Dur. Oh. Karena bagi saya Gus Dur itu tidak hanya Dewan Suro atau pimpinan partai. Gus Dur bagi saya adalah orang tua sekaligus guru. Maka waktu itu saya baik-baik pamit ke Caimin. Cak, saya tak ikut Gus Dur, nderek ke Gus Dur. Nah, oke, itu loh. Waktu itu saya memang pelaku dan belum paham hiruk pikuk terjadi sesungguhnya apa itu loh. Baru belakangan ini setelah Gus Dur sedo, kita diskusi, ketemu beberapa tokoh, membaca referensi, saya baru ngeh. Ternyata memang itu bedesan. Jadi saat Gus Dur dilengserkan, Gus Dur itu masih dianggap satu kekuatan. Sisa-sisa Orde Baru itu sangat khawatir Gus Dur itu bisa comeback. Maka waktu itu Gus Dur harus dipotong kakinya, tanda kutip. Kaki kekuatan politik Gus Dur itu ada di PKB. Maka bagaimana memisahkan Gus Dur dari PKB? Atau merusak kekuatan politik tadi. Lah, mulai dari situlah ada operasi intelijen. Dimasukkanlah salah satu ya orang luar lah. Saya tidak perlu sebut nama. Yeah. Ketika masuk di PKB bikin kegaduhan. Mengadu domba sana sini. Singkat cerita, PKB terpecah menjadi dua kubu. Hanya aktornya ya orang itu tadi. Ada kubu Parung, kita dengan Gus Dur waktu itu. Ada kubu Ancol, Caimin dengan teman-teman.
Targetnya apa? Ternyata mereka punya target bagaimana PKB ini tidak ikut pemilu. Ini kan naif sekali gitu loh. Nah, alhamdulillah waktu itu Kiai Syahal Mahfud Rois Am PBNU. Karena waktu dualisme itu Caimin sudah, ya udah ini gimana lagi? Ini bisa-bisa nggak diakui semua dan nggak ikut pemilu. Akhirnya Mbah Sahal itu nimbali Caimin. Perintah Mbah Sahal, Min, PKB mbok toto. Caimin menjawab, Paman, karena Paman, saya tidak akan melawan Gus Dur. Saya tidak berani melawan Gus Dur. Tapi Mbah Sahal memerintahkan, ojo mbok niati ngelawan Gus Dur, niatono noto PKB. PKB kudu ditoto dandani. Karena PKB itu sing nglairke para kiai dan NU. Itu amanat Mbah Sahal. Mulai dari saat itulah Caimin berjuang menata, memperjuangkan di hukum, dan alhamdulillah PKB bisa ikut pemilu meskipun babak belur. Ya, sudah babak belur ya. Babak belur waktu itu. Tapi apapun ya Caimin ikut menyelamatkan PKB itu loh. Jadi sebenarnya konteks kudeta itu sebetulnya dari pihak luar, ya, pihak luar yang memang ingin memecah PKB gitu loh. Kalau Caimin bilang malah justru sebaliknya yang di kudeta itu Caimin ya. Ya. Jadi pernah ada semacam fakta untuk mengundurkan diri. Seperti yang disampaikan Caimin itu di podcast salah satu itu kemarin kan, bahwa Caimin diperintah Gus Dur untuk mundur, dikasih surat. Tapi oleh Gus Dur, iki suratnya mbok simpen Min, aja mbok tokno. Itu apa Gus Dur kan? Gus Dur paham ini ada tekanan kuat itu loh. Ya. Tekanan ini harus diselamatkan. Biar orang yang menekan ini juga marem, tapi ini selamat gitu loh. Suratnya mbok simpen. Nah, oleh Caimin sampai hari ini suratnya masih disimpan. Masih disimpan itu maknanya ya sebetulnya seperti itu ya. Diperintah untuk menyelamatkan PKB lah. Jadi sebetulnya tidak perlu diperdebatkan lagi ya masa lalu sejarah. Jadi sebetulnya ini persoalannya tidak bisa disederhanakan Muhaimin vs Gus Dur. Itu terlalu sederhana. Saya waktu itu pelaku loh. Saya paham kompleksitas di dalamnya. Sangat pelik waktu itu. Sangat pelik waktu itu. Dan saya pribadi masih bertahan di PKB ini juga karena amanat dari Gus Dur. Saya waktu itu ndereke Gus Dur sampai akhir. Begitu Gus Dur sedo, baru selang beberapa bulan Caimin ngajak saya kembali. Saya masih mikir-mikir. Tapi saya terus ditimbali sama Kiai Aziz Mansur, Ketua Dewan Syuro, yang sekaligus guru saya di Lirboyo. Saya diperintah untuk kembali ke PKB. Kalau yang perintah guru Kiai saya nggak bisa nolak. Bismillah. Saya niatan khidmah. Dan saya masih ingat betul perintah Gus Dur. Karena waktu konflik itu kan muncul PKNU, muncul PKN, Mbak Yeni bikin PKN, juga ada partai-partai baru. Saya ditawari masuk. Gus Dur dawuh, Gus, sampean nunggoni PKB mawon. PKB itu jariah saya, kata Gus Dur. Kalau kakek saya Mbah Hashim itu dulu meninggalkan NU, itu jariah Mbah Hashim. Jariah saya PKB. Tunggoni PKB, suatu ketika PKB akan menjadi partai besar. Itu saya dapat perintah atau ngendiko langsung Gus Dur. Nah itu salah satunya. Jadi saya ke PKB ini, bismillah saya niati ngurip-urip tinggalane para kiai, khususnya tinggalane Gus Dur. Itu satu. Nah, yang kedua, soal tadi kutub utara, kutub selatan ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU itu adalah moderat. Kita ini punya langgam wasatiyah, garis tengah itu.
Kita itu diajarkan untuk tafaqquh, ngurusin agama, tetapi jangan tinggalkan negara. Bahasa sederhananya, kita ini Allahu Akbar, juga NKRI harga mati. Ini langgamnya NU. Karena Mbah Hashim meninggalkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Maka kita di tengah-tengah. Nah, sementara ini ada kelompok kiri. Kelompok kiri ini ya lebih pada sifatnya keduniawian. Ada kelompok kanan yang hanya Allahu Akbar. Lah, para muasis dulu, kiai-kiai sepuh itu sudah mengajarkan NU itu harus bisa lentur. Mbah Wahab Hasbullah dulu pernah membawa NU masuk di Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Apakah ketika masuk Nasakom NU berubah menjadi komunis? Kan tidak. Justru NU bisa berdakwah di sana. Yang akhirnya apa? Keluarga, anak, cucunya, orang-orang abangan, bahkan komunis, akhirnya bisa kenal sholat, bisa kenal ngaji. Bahkan cucu-cucunya komunis hari ini sudah banyak yang banyak yang di pesantren. Itu kan hasil dari bergaul dengan Nasakom. Sementara Mbah Hashim Asy'ari pernah membawa NU ke Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Itu kumpul dengan Wahabi, dengan kanan cingkrang-cingkrang. Tapi apakah begitu masuk ke kanan terus kita larut ideologinya menjadi Wahabi? Tidak. Justru yang kanan itu kita tarik ke tengah agar bisa menerima Pancasila, menerima NKRI. Yang kanan bisa kita ke tengah, yang kiri bisa ke tengah. Ini nanti kedamaian yang muncul, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, Indonesia menjadi tentram. Itu tugasnya NU, menjadi bandul Republik ini, menjaga ketentraman. Nah, itu sebetulnya juga sudah dilakukan hari ini. PKB kemarin 10 tahun ke kiri, mendampingi PDIP bersama Pak Jokowi. Taruh kata ke kiri lah, wong Pak Hasto sendiri juga mengakui bahwa PDIP itu kiri kan. Ya. Tapi apakah kita larut ke kiri? Kan juga tidak. Justru sekarang banyak teman-teman merah itu yang senang sholawatan, ikut ngaji, tabligh akbar. Ya, akhirnya kan ke tengah juga. Nah, setelah yang kiri kita ajak ke tengah, saatnya lah yang kanan kita ajak ke tengah. Kita ajak ke tengah, itu loh. Soal akidah silahkan, soal cara ibadah silahkan, tapi ideologi kenegaraannya ya harus ke tengah dong, gitu loh. Ya, makanya NKRI mati harus kita pertahankan, itu loh. Jadi kemarin ketika disambangi oleh Caimin ke kanan, alhamdulillah sudah mau ya halal waton, ya halal waton. Nah, ini kan akhirnya ke tengah. Ini harus dipahami, gitu loh. Saya minta kepada kader-kader NU ini, kita ini besar. Kita ini sudah ditanamkan akidah oleh para kiai-kiai kita. Maka kita harus percaya diri. Jangan menjadi santri, menjadi kader NU kok kita itu selalu ragu. Mau ke kiri takut, mau ke kanan takut. Cuma jedudut aja. Justru kita ini harus mobil bergerak. Mengajak yang kanan ke tengah, kiri ke tengah. Sekali lagi, untuk kedamaian Indonesia. Ukhuwah Islamiyah. Ayolah, tinggalkan kecebong kampret. Ini saatnya demokrasi kebinekaan. Ayolah kita ke tengah. Umat Islam jangan lagi dipecah belah, diadu domba. Itu loh. Tapi ukhuwah Islamiyah harus kuat. Ketika Islam kuat, Indonesia akan kuat. Nanti akan muncul ukhuwah watoniyah, NKRI harga mati tadi. Jadi itu harus mindset ini harus dirubah lah. Warga NU harus lebih percaya diri bahwa kita ini besar, kita tidak akan mudah terpengaruh, justru kita yang akan membawa kebaikan untuk bersama.